apabila pandangan anak tidak diajarkan oleh ayahnya dan orang tuanya dan ibunya untuk menahan tidak melihat yang tidak patut dipandang oleh mata, otak rusak, kemaluan tidak bisa dikendalikan. Jangan jadikan anak kita anak yatim padahal ayahnya masih ada. Ya. TV berlangganan, handphone canggih di tangan, semua berpotensi merusak otak. Nanti siapa yang jawab di mahkamah hisab Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kembali lagi di program kesayangan kita, program yang penuh inspiratif, edukatif, dan pastinya syarat akan hikmah. Kita sedang ngobrol, bahas dalam banget tentang peran ayah ibu. Betul. Terakhir kita bicara tentang peran Nabi Ibrahim, ya, sebagai sosok bapak, sebagai sosok ayah. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya Bu ya, ini kan tadi kemarin tuh kita sempat bahas tentang bagaimana dengan peran ayah yang LDR gitu. Nah, boleh nggak sih Bu, Ibu kasih tahu kita, anak-anak Ibu, ayah-ayah juga yang di luar sana, juga membantu kita memfasilitasi nih sebagai seorang istri, karena kan kalau kita lihat data Bu, yang pembelajar lebih banyak, yang semangat belajar itu para perempuan karena mungkin waktunya lebih leluasa gitu ya Bu. Gimana Bu caranya supaya laki-laki juga mempunyai kesadaran bahwa tadi dengan isu yang sangat luar biasa itu yang akhirnya akan menjadi goncangnya sebuah keluarga, anak kurang perhatian ayah, bahkan kehilangan sosok ayah padahal ayahnya ada, itu bagaimana Bu? Ini memang bukan percakapan biasa. Iya. Ya. Karena yang kita rubah bukan perilaku, mindset. Dari sininya udah terkonstruk secara budaya dan sudah lama sekali. Gitu loh, bahwa ayah pencari nafkah, ibu mengasuh anak. Iya. Jadi ayah-ayah dalam pola pembesarannya memang tidak dilatih, tidak diasuh maksud ibu untuk menjadi ayah. Jadi kalau kita tadi pertanyaan, iya, bagaimana caranya ya? Bagaimana? Dari kita dulu, ini sekarang berubah. Kita tuh istri. Iya, istri mengajak suaminya buat terlibat dalam pengasuhan anak dengan berbagai konsekuensi. Kalau kita mau ngomong sama suami kita udah bahas tadi ya, langkah-langkahnya. Tapi yang ibu tambahkan berikutnya, beliau makanannya data. Jadi setelah hubungan suami istri tadi, kalimat bertanya, ya bicara pendek, hitung kata, berikutnya harus ada data. Data, ya. Ya, kumpulkan gitu loh. Jadi bahwa misalnya berapa banyak ayah yang terlibat dalam menentukan anaknya pegang handphone apa enggak. Handphone itu berdampak kayak bagaimana gitu. Ayah mengontrol apa enggak? Pertama buat aturan apa enggak? Terus memberi apa enggak? Terus kemudian menjelaskan tentang penggunanya apa enggak? Mengontrol apa enggak? Enggak. Iya, karena ayahnya nggak tahu ilmu. Iya, dari udah hampir 10 tahun yang lalu ibu udah kumpulin data seluruh Indonesia. Oke. Ya, ke setiap riset itu satu daerah ceramah atau kita juga memang bikin riset gitu. Kita kumpulkan data itu, ya kita melihat memang fakta tentang keayahan kita perih, bukannya sedih, perih. Nah, oleh sebab itu Masya Allah gitu, dalam 10-15 tahun terakhir ini udah banyak sekali ayah-ayah dan ulama-ulama kita sadar, semakin gencar, udah bukannya tidak bicara beliau, tapi sekarang semakin gencar, semakin sistematis. Para ilmuwan juga gitu, riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi udah banyak sekali tentang keayahan, banyak para ahli bicara tentang keterlibatan ayah itu. Jadi kita memang udah terbangunlah harapannya. Ya. Terbangun harapan, semoga segera terwujudkan. Udah banyak perubahan, ayah-ayah udah banyak hadir di dalam seminar-seminar pengasuhan ya, baik yang dilakukan oleh ayah-ayah maupun oleh perempuan-perempuan. Jadi kita tadi jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Sekarang di lingkungan kecil kita itu ditumbuhkan dengan berbagai cara yang udah kita bicarakan di episode-episode yang lalu. Ya. Lalu yang sekarang harus kita lakukan apa? Kita fasilitasi. Berikan dia kesempatan, udah selesai urusannya dia, yang lain udah selesai, sila abang tinggal, ayah tinggal
nemenin anaknya bikin PR, ayah tinggal lihat anaknya ngaji, ayah tinggal, karena yang lain udah diselesaikan. Jadi situasi di rumah itu dibikin begitu supaya memang ayahnya ada kesempatan untuk kita bercerita. Nanti kalau ayah pulang dia paling seneng dia dengerin cerita kamu tentang sekolah. Jadi kedua belah pihak ini di encourage, dirangsang, kemudian diberikan kesempatan. Kalau dirangsang nggak ada kesempatannya, nggak terwujud. Kita fasilitasi, rebus kacang, donat, nggak mau gojekin, ya difasilitasi gitu. Udah dicatat anak mau apa, gitu. Jadi ada waktu sama ayahnya, jangan di situ. Suka ikut campur aja, pergi emaknya. Jadi artinya juga seorang ayah itu harus terus membersamai semua anak, baik anak laki atau anak perempuan ya Bu ya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dan bukan membersamai aja, tapi ayah harus menyampaikan pesan-pesan utama. GBHK itu? Bukan, pesan-pesan utama misalnya untuk anak laki-lakinya apa? Kau akan jadi pemimpin, kau akan jadi kepala keluarga, harus begini-begini nak, jangan begitu. Misalnya anak melakukan kesalahan apa, kau tuh akan jadi ibu. Nah, ya begitu. Bagaimana nanti kalau kau punya anak? Ya, ayah berharap kamu begini-begini gitu. Jadi lemparkan anak itu ke masa depannya. Ya, itu. Ya. Terus kemudian jadi tentang perintah Allah apa, PL ya, perintah Allah apa, larangan apa. Sekarang ini kan yang paling berbahaya adalah perintah Allah yang terabaikan oleh ayah-ayah tentang keharusan kita sebagai muslim menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Itu kan jelas ya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya. Jadi pandangan itu mesti ditahan, nggak bebas mandang segala macam, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dan itu peran ayah, Bu. Iyalah. Dia yang harus meletakkan pilar-pilar itu di dalam rumah dan mengatakan sekarang ya semua orang udah nggak bisa menahan pandangannya karena gadget di tangannya. Kita nggak membahas itu sekarang, tapi itu panduannya ayah untuk mengatakan ada batasan dalam penggunaan gadget karena anak harus belajar untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Riset menunjukkan apabila pandangan anak tidak diajarkan oleh ayahnya dan orang tua dan ibunya untuk menahan tidak melihat yang tidak patut dipandang oleh mata, otak rusak, kemaluan tidak bisa dikendalikan. La haula wala quwata illa billah, Ibu. Kurang apa data-data sekarang yang muncul di media? Ya kan? Kalau topik kita itu kita munculkan data-datanya. Iya, udah capek Ibu tuh. 20 tahun. Nah, jadi otak itu gadget itu dan tontonan-tontonan yang tidak patut dipandang mata merusak otak pada fungsi mulia otak, membuat kemaluan tidak bisa dikendalikan. Kelakuan kayak binatang. Nah, gimana ayah? Kenapa yang hadir seminar tentang itu ibu-ibu? Kenapa yang bertanya ibu-ibu? Terus bagaimana ibu menyampaikan ke ayahnya? Orang ayahnya tidak peduli. Kan dia pencari nafkah, di otaknya dibesarkan dia pencari nafkah, bukannya penanggung jawab keluarga. Berarti kalau ayahnya bilang, ini bukan salah aku dong, kan aku juga dulu dikasih tahu sama orang tua, aku disuruhnya cari uang bukan jaga anak. Kok nyerah pada masa lalu? Itu kuncinya ya Bu ya. Iya. Ya dulu ayah salah, kenapa jadi sekarang ayah mau salah juga sama anak kita? Gimana sih ya? Lagian kan yang dihisap kita terpisah ya. Kalau ibu sih langsung gitu kan dihisap terpisah loh Bang. You're supposed to be perform as a father. Iya. Kan kita dihisapnya satu-satu. Iya. Kalau ngomong habis-habis nak, habis-habis artinya nanti kalau kita ditanya, saya sudah berkata dan saya sudah mengingatkan kepada suami saya, sudah memfasilitasi. Artinya kalau kita bahas di awal-awal itu kita bilang menggeser, artinya kan peran pasangan kita, ayah pun harus menggeser cara pandangnya. Dari dia terbrainstorming dari dulu itu sebagai pencari nafkah, berarti dia harus menggeser juga pandangannya, harus sadar bahwa sebenarnya beliaulah satu-satunya yang akan ditanya pertama oleh Allah. Betul, penanggung jawab utama. Jadi you know what? Change your paradigm. Rubah sudut pandang, rubah paradigma. Jadi kita sekarang ini bersama-sama semua pihak berjuang untuk mendudukkan
suami kita di kursi kerajaannya, jadikan dia raja dan biarlah dia yang memimpin keluarga itu, bukan kita. Kalau kita perempuan-perempuan terlalu banyak ambil peran, kita yang merendahkan posisi suami kita. Dudukkan dia di kursi kerajaannya, dia raja. Dia pemimpin dan dia bukan hanya pekerjaan satu-satunya mencari nafkah dan nyalain semuanya ibu. Ibunya disuruh cari nafkah juga, boleh sama suaminya. Habislah anak kita, rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, semua berpotensi merusak otak. Nanti siapa yang jawab di mahkamah hisab Allah? Jadi kalau misalnya air mata udah habis, capek nih nenek-nenek sudah. Tapi kan kita nggak berhenti ya nak, watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sabarlah kita sama semua ujian ini, yuk kita berubah. Kuncinya cuma change. Berubah. Change ya Bunda, kita change bareng-bareng ya Bu ya. Jadi, gak ada kata terlambat. Gak ada kata terlambat ya Bu. Jadi artinya bahwa ini bukan lagi tugas kamu, ini bukan tugas aku, tapi tugas bersama. Tugas kita. Dan kalau tadi kita bicara waktu sebelumnya kita bicara tentang look in ke diri kita, tadi Ibu bilang tempatkan seorang ayah itu di singgasananya, artinya kita juga kalau kita udah 3M itu kita menerima dan mengapresiasi apapun kan berproses ya Bu. Menghargai. Meskipun aduh nggak gitu juga sih harusnya, tapi kita udah diam aja ya Bu. Biarkan beliau juga berproses sehingga akhirnya tumbuhlah tanggung jawab itu. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Oke Bu. Nah jadi ini kan peran yang memang ada ayahnya dan semoga ayah-ayah juga mempunyai semangat yang sama untuk belajar ya Bu ya. Betul. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Oke. La qadarullah Bu. Yang nggak punya ayah gimana Bu? Jadi wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi tanggung jawab orang yang masih ada itu bertanggung jawab terhadap anak yatimnya. Jadi ayah pengganti bukan hanya rupiah. Ya datang ke rumahnya, elus kepalanya, tanyain persoalannya, apa yang Pak Tuo atau Pak Ci atau Paman bisa bantu. Apa persoalanmu? Cuma saya ada ini di sekolah, jadi undang-undang. Ya datang ke sekolah. Kan punya anak yatim banyak banget Mbak. Di kiri kanan meninggal. Berat Pak Risman. Tapi dikerjain. Lah perintah Allah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum, kata Allah. Jadi kamu cuma hanya sedikit yang mau menerapkan fungsi itu. Udah dikatakan Allah emang cuma sedikit yang mau memperdulikan gitu loh perintah Allah. Jadi kalau misalnya kita nggak mau jadi yang sedikit itu, hanyutlah kita nak. Terus itu anak kemenakan kita itu kandung itu. Kok jadi keperluan jadi tanggung sama Domyadu ya? Dan semua badan-badan saudara-saudara kita mendirikan, aduh hebat sekali itu. Semua ruko-ruko diisi menjadi tempat penampungan dan pemeliharaan anak yatim tuh saudara-saudara kita tuh hebat-hebat banget. Masya Allah. Cucu ibu volunteer tuh, asal ada waktu aja dia Domyadu mana yang terdekat volunteer. Jadi begitu, jangan jadikan anak kita anak yatim padahal ayahnya masih ada. Kita sebagai seorang istri perlu juga nggak sih Bu memfasilitasi suami kita? Harus tingkatkan frekuensi yang kemarin kita sebut itu. Banyak berdialog, minta kepada Allah di tengah malam, di penghujung malam, ya supaya nggak ada yang membulak-balikan hati lah. Bukan ya muqallibal qulub sabat qalbi ala dinik. Supaya tetap hati suami kita itu tetap patokannya kepada Allah, pada agamanya. Nggak mungkin nggak tembus nak. Dengan ibadah kita, amal dan sedekah kita, insya Allah ada perubahan. Kita harus positif thinking. Betul Ibu. Kita sudah minta nih ke Allah ya Bu ya, kita fasilitasi suami kita. Nah, boleh nggak anak sendiri meminta kepada ayah? Bagus sekali, ajarkan anak untuk kalau ayahnya nggak ngomong sama anaknya, anaknya ngomong sama ayahnya. Minta langsung. Iya, minta. Ayah aku mau ini dong, ayah itu. Suruh anak kita merengek. Bisa nak macam-macam cara, insya Allah gitu. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah.
Jadi nggak ada kata terlambat lah ya Bu ya, kuncinya ya Bu ya. Nggak ada. Dan jangan malu sih sebenarnya ya Bu ya. Nggak ada malu. Membuang semua ego. Iya. Kayaknya malu banget ya masa. Karena kata kuncinya change. Change tadi ya Bu. Karena ya. kalau kita nggak berubah, tidak akan terjadi perubahan. Terus kita akan menyerahkan anak kita begitu aja, kan nggak mungkin pada zaman. Iya. Iya. Atau dalam pengaruh orang lain, pengaruh buruk orang lain kan. Ya. Ya, semogalah kita bersama-sama ya nak dengan semua ikhtiar yang kita lakukan itu bisa membantu saudara-saudara kita, lingkungan dekat kita untuk mulai kembali kepada fungsinya masing-masing, memenuhi tugas tanggung jawabnya ya. Masya Allah Bu, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini tentang peran ayah. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, apalagi zaman sekarang tuh fitnahnya luar biasa. Iya. Mengatasnamakan kebutuhan ekonomi, ibu bapak bekerja, mengatasnamakan sekolah yang sangat mahal, ibu bapak bekerja, mengatasnamakan buat masa depan, akhirnya anak dititipkan. Itu memang menjadi isu yang besar belakangan ini. Tapi ya tadi yang Ibu sampaikan, tidak ada kata terlambat. Kita semua belajar dan change itu ya Bu ya. Change itu tidak hanya pada diri kita tapi juga pasangan kita. Jadi kita sama-sama harus punya effort ya Bu ya. Iya Mas. Dan satu hal lagi yang kita luruskan ya, pendidikan berlangsung di rumah, pembelajaran di sekolah. Sekarang pendidikan pun kita harapkan ke sekolah. Iya. Itu. Ya, jadi semua tuh chaos jadi melimpahkan. Iya. Berarti dengan kita bayar uang sekolah, kita cari yang paling mahal, kita berharap semua dilakukan di situ dalam 8 jam. Enggak lah nak, dihisap masing-masing. Guru dihisap dengan tugasnya, ayah dihisap dengan tugasnya, ibu dihisap dengan tugasnya. Jadi eksportisasi tanggung jawab pendidikan itu yang udah cukup lama berlangsung, nggak ada yang meluruskan. Berlomba-lomba untuk menunjukkan comprehensive education dilakukan oleh sebuah institusi, tapi tadi itu orang tuanya jadi less function, kurang berfungsi karena udah disubkontrakkan ke sekolah. Iya. Itu juga yang mesti harus kita sadari bahwa kita orang lain boleh berlaku begitu, tapi kita pendidikan berlangsung di rumah, pembelajaran di sekolah. Oke Bu. Berarti kan kalau tadi kembali lagi ke mengenai pembelajaran di dalam rumah gitu ya Bu ya, dari orang tuanya, pendampingan itu juga harus ada kesepakatan antara ya itu termasuk bagian kesepakatan yang kita bahas pada episode-episode yang lalu, bahwa di depan itu suami istri itu harus merumuskan tanggung jawab dan pembagiannya. Nah, udah terjadi nih Bu. Gitu. Udah takdirnya kita udah jalanin seperti ini. Kita tidak ada kesepakatan itu, tapi isunya sudah melebar kemana-mana. Ujian fitnahnya juga sudah sangat luar biasa. Nah, kita mau mulainya dari mana nih untuk sholat taubat? Dua-duanya. Oke. Lalu berundinglah sekarang dengan kesadaran baru, bagi tugas dan kemudian yang lewat dan maafkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri, kata Allah. Maafkan, minta ampunkan, bermusyawarahlah. Kan udah jelas nak, maafkan dulu, maafkan diri sendiri, maafkan pasangan kita, orang kita nggak ngerti, mungkin nggak punya ilmunya, mungkin nggak punya kesempatannya, udah lewat, fa'fu anhum wastaghfir lahum, minta ampun pada Allah, kita dan dianya. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kita. Jadi kan kita harus menghasilkan sesuatu, udah jelas kok patokannya. Iya. Berlapang-lapang hati orang, semua kita manusia, semua kita membuat kesalahan. Ini Eli Risman gudangnya. Masya Allah Ibu. Ya karena paling tua, paling banyak salahnya. Masya Allah. Bu, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam ya Bu ya, tentang peran ayah ya Bu ya setelah ini. Tapi sebagai statement penutup nih ya, sangat ini banget nih Bu dengan tentang belajar di rumah ini Bu, pola belajar di rumah ini. Itu ada bagian-bagiannya ayah mengajar apa atau ibu mengajar apa nggak Bu? Mana yang sempet nak? Nggak mesti dibagi-bagi begitu. Jadi nanti tunggu ayahnya pulang padahal ayahnya keluar kota, kan nggak bisa. Fleksibel. Iya, fleksibel. Tapi tanggung jawab ayah kan harus jelas, keimanan membawa anak ke masjid. Dan sebuah kisah ya nak, ingat banget Ibu dari sebuah kajian Ibu dapetin dari Halaqah Silsilah Ilmiah ya. Jadi nanti suatu waktu ketika semua cahaya di alam raya ini dimatikan Allah, lalu muncullah cahaya kecil-kecil banyak sekali menerangi alam. Dari mana cahaya kecil-kecil itu?
Dari jemari kaki laki-laki ketika malam masih kelam, tapi dia menapak menuju masjid. Itu kita ceritakan kepada anak laki-laki kita, bangun sayang. Ngantuk. Dengerin ya nak. Nanti kan, tadi kita ceritakan, ayah mau nak, cahaya keluar dari jemari kakimu, bujang ayah. Bangun nak. Jadi harus ada, ayah tuh harus punya kisah-kisah yang memantik keimanan, akhlak yang baik, ibadah yang benar, ya, kelakuan yang soleh dan soleha. Nggak bisa, karena ayah akan dihisab untuk itu. Ya. Dan ternyata anak-anak bisa disemangatin begitu. Teman ibu bilang begitu sama anaknya, dia dari jauh telepon, ayah mau nanti nak. Ya, cahaya keluar dari kaki alim ketika seluruh cahaya dimatikan Allah di alam raya. Ya nak, cahaya dari jemari-jemari kita, bangun sayang, bangun anaknya. Masya Allah. Tergantung ikhlasnya tuh ayah ngomong. Padahal dia ngomong cuma pakai telepon. Konon lagi kalau ayah yang sekarang hadir dan dia membelai anaknya dan membangunkannya sambil bercerita, banyak sekali berjuta-juta cerita yang bisa menyemangati anak untuk beribadah dan berakhlak mulia. Masalahnya mau apa enggak? Ya, chance balik lagi. Sadar apa enggak? Ya. Dia sadar akan tanggung jawab apa enggak? Takut apa enggak terakhirnya sama Allah? Masa lupa sih kita akan dihisab no matter who you are. Ya. Ya Bunda, luar biasa sekali ya. Kok yang jadi deg-degan ya Bu ya, jadi deg-degan ya. Semua kita deg-degan nak. Semua kita deg-degan. Seperti biasa Bu, pastinya ayah Bunda di luar sana, ia juga masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, dan Ibu sampaikan ilmunya, kiat-kiatnya kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Karena peran ayah ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya, dan ini lama terabaikan. Membangunkannya itu tidak mudah ya Bu ya. Artinya membangunkan itu butuh trigger. Ayah seperti kalau kita kasih tahu anak-anak mungkin ya Bu ya, kamu mau ini enggak? Kamu begini ya, kalau kamu gini kamu dapat ini. Nah, itu pula pasti ada dong Bu, bagaimana kita sebagai istri menyampaikan kepada suami kita trigger-triggernya ketika dia mau ikut bareng sama kita untuk sama-sama untuk mendidik anak. Ada dong Bu trigger-triggernya? Nggak mudah ya? Nggak mudah. Otak kiri ya? Ya. Pengasuhan. Jadi yang pertama sekali itu kita lakukan adalah lewat doa dan sedekah. Ya. Bukan bicara langsung. Oke. Kita berdoa, kalau dia masih tidur, kita datang ke dekat dia, kita baca apa, kita tiup kepalanya, kita belai, bilang bang bangun. Ya. Anak perlu dibawa, abang mau ke masjid nggak? Mas mau ke masjid nggak? Bangunin Salim sama Abrar. Begitu terus. Dan kita tanya sebelum bikin kesepakatan, mau nggak saya bangunin pagi-pagi buat Salim sama Abrar. Oke. Jadi berbagai macam ikhtiar nak. Ikhtiar berikutnya kesana dulu ya. Pertama kepada Allah, ikhtiar berikutnya nanti kita bahas ya Bu ya. Insya Allah lain kesempatan. Lain kesempatan kita bahas ya Bu ya. Pasti udah ditunggu nih Bu sama ayah-ayah yang memang pingin banget change itu Bu. Iya, insya Allah. Insya Allah. Karena banyak kok sudah ya, banyak kita bahas ya Bu ya nanti ya. Insya Allah. Bagaimana trigger untuk ayah sebisa Ibu ya. Masya Allah. Allahumma barik. Ayah Bunda, kita akan bahas ya nanti tentang bagaimana trigger-trigger untuk ayah sehingga kita sama-sama bisa change untuk mendampingi anak kita, untuk mendidik anak kita, dan pastinya sih bagaimana supaya kita sama-sama tahu bahwa tanggung jawab ini tidak untuk kita, bukan untuk makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita akan bahas, kita akan pelajari semuanya, di mana lagi kalau bukan di program kesayangan kita, program yang penuh inspiratif, edukasi dan syarat akan hikmah di Grow as a Parents with Eli Risman. Saya Yulia Rahman, pamit undur, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.